Saya mengajak kita membuka Alkitab dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah Efesus 2 ayat 4 sampai 5 dan kemudian ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat 4, 5 dan kemudian ayat yang ke-8. Saudara yang bisa melihat di layar juga sudah tertera di layar. Saya bacakan bagi saudara sekalian, Efesus 2 ayat yang ke-4 dan ke-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita buka sekarang di dalam Efesus 6 ayat 17a. Efesus 6 ayat 17a. Kita masih masuk ke dalam membahas salah satu perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 17a. Dan terimalah ketopong keselamatan. Ya, kita hanya membahas satu itu saja. Ayat 17a, take the helmet of salvation. Ya, kita akan bicara tentang the helmet of salvation, ketopong keselamatan. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami kembali untuk datang berbakti kepada Tuhan. Bersyukur untuk setiap puji-pujian yang mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar, yang tidak lagi membawa kami bisa meragukan akan kasih-Mu, karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal bagi kami, anak-Mu yang terkasih, yang satu-satunya itu. Engkau telah memberikan bagi kami, mati bagi kami, menebus kami, dan menyelamatkan kami. Karena itu kami datang pada pagi hari ini di hadapan Tuhan, ingin merenungkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga siap untuk merenungkan, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang berbicara kepada setiap kami, memimpin hamba-Mu dan semua kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sehingga setiap firman yang kami boleh dengar, boleh menghibur kami, menguatkan kami, menegur kami, dan mendidik kami di dalam kebenaran. Berkati kami semua ya Tuhan pada pagi hari ini. Berilah firman-Mu, karena tanpa firman-Mu kami akan binasa. Kami memohon semua ini di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, kita semua pasti mengalami dan merasakan harga bensin yang terus naik, ya, dan mungkin akan terus naik. Tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan. Dan kita tahu salah satu atau mungkin alasan utama mengapa harga bensin itu naik, karena Selat Hormuz, ya, the Strait of Hormuz itu ditutup oleh Iran sejak perang yang terjadi di Iran. Tapi kalau beberapa hari yang lalu saya sempat membaca satu berita yang menarik, yaitu ada satu oil tanker yang datang, yang sedang dalam perjalanan melewati Selat Hormuz dan menuju untuk ke Asia. Dan dia dalam perjalanan itu sudah mendekati selat itu, tiba-tiba perang terjadi. Ya, dan Iran mengatakan menutup Selat Hormuz. Kalau yang berani melewat akan ditembak, akan dihancurkan dan sebagainya. Tapi ini oil tanker ini sudah di dalam perjalanan, sudah mendekati. Dia harus memutuskan apa yang harus dilakukan. Apakah dia jalan terus, ataukah dia berhenti, atau bagaimana? Ya, akhirnya dia putuskan, nahkodanya, kaptennya memutuskan mereka akan jalan terus, ya, semakin mendekati ke bagian Omannya dan kemudian jalan terus pelan-pelan. Somehow dia lewat Selat Hormuz itu, dan dia membawa, saya persisnya tidak ingat, tetapi kira-kira 122 juta dolar harga oil, ya, minyak yang dia bawa di kapalnya itu.
sekitar 120 juta dolar oil. Dia lewat Selat Hormuz itu dan dia terus berjalan menuju ke Asia. Dan di dalam perjalanan itu mungkin sekitar 10 hari baru sampai tiba ke tempat tujuannya. Dia membawa barang 122 juta dolar. Begitu 10 hari kemudian dia sampai ke tempat tujuannya, harganya sudah jadi 240 juta. Sudah sekalian, jadi dia karena melewati itu, dia untung sekitar 100 juta dolar tambahannya sekitar 100 juta dolar. Saudara, tetapi kita tahu sejak itu Selat Hormuz ditutup, ya, hanya beberapa kapal yang bisa lewat, hanya kapal-kapal dari Iran yang bisa lewat, hanya kapal-kapal dari China dan juga mungkin dari India dan beberapa dari Greece itu bisa lewat di sana. Ya, jadi mereka harus kasih tahu tanda, memberi tanda. Waktu lewat kasih tahu, kasih laporan dan sebagainya. Kalau ini adalah kapalnya China, ya, maka tidak akan diserang karena temenan. Ini teman, ya. Tapi kalau kapal-kapal yang lain bisa diserang dan berbahaya sekali. Saudara, mengapa saya katakan ini? Ini menjadi satu ilustrasi bagaimana waktu kita bicara tentang ketopong keselamatan, the helmet of salvation. Itu seperti kapal-kapal ini yang melewati kasih pakai helmet, ya, pakai ketopong yang tidak kelihatan, kasih tahu ini kapal China, ini kapal India sebagian, kapal Greece, ya, Yunani, atau kapalnya Iran sendiri, ya. Ini kalau ada tanda ini ada kapalnya Iran, ini kapalnya China, maka mereka akan aman jalan di Selat Hormuz. Tapi kalau tidak pakai ketopong tanda kapal China dan Iran dan sebagainya itu, maka mereka ada di dalam keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Saudara sekalian, inilah yang akan kita pikirkan bersama-sama pada hari ini. Ya, ketika bicara tentang ketopong keselamatan, kita akan memikirkan bagaimana apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita, dan kita memakai ketopong atau helmet, the helmet of salvation itu, maka akan melindungi kita dari ancaman, kesulitan, tantangan, ya, bahkan juga kalau bicara tentang helmet pada zaman itu adalah salah satu alat peperangan, itu akan melindungi orang yang berperang dari panah, dari sabetan pedang dan sebagainya. Ya, itulah the helmet of salvation yang kita ketika dipakai itulah akan melindungi kita, akan menjaga kita, akan memberi kekuatan kepada kita untuk berperang di tengah-tengah akan dunia ini. Saudara sekalian, beberapa hal kita renungkan tentang the helmet of salvation ini. Yang pertama adalah kita perlu mengerti bahwa keselamatan ini adalah yang dikerjakan khususnya di dalam kitab Efesus mengajarkan kepada kita ada aspek-aspek yang sudah terjadi sebelumnya yang berdampak sekarang, dan juga ada aspek-aspek yang akan digenapi ketika Kristus datang kedua kali. Ada past, present, and future aspects of salvation. Karena itulah tadi saya mengajak kita membaca dari Efesus pasal yang kedua, ayat 4 dan 5. Kita tentu sudah bahas bagian ini sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya. Kita melihat di sini bagian-bagian yang menegaskan bahwa keselamatan itu adalah sudah diberikan. Waktu kita memakai the helmet of salvation, bicara tentang keselamatan itu sudah diberikan kepada kita yang ada di dalam Kristus. Ya, ayat yang keempat dan kelima tadi kita membaca. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita. Nah, itu bicara tentang telah, ya. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati. Dulu telah mati, sekarang telah dihidupkan. Anugerah Allah telah diberikan kepada kita. Kita telah mati karena kesalahan kita, sekarang telah hidup dan diberikan oleh anugerah dan oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan. Ya, bahasa Inggrisnya lebih tepat begitu, ya. For by grace you have been saved. You have been saved, telah. Ya. Dia telah mati bagi kita. Kita yang sebelumnya telah mati, Dia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Oleh karena kasih karunia Dia telah menyelamatkan kita. Ayat yang ke-8 itu ditegaskan sekali lagi. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman.
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it's the gift of God. Saudara sekalian, maka pertama bicara tentang keselamatan, kita harus ingat keselamatan yang kita terima, yang kita pakai, ini bicara helmet of salvation, ini adalah keselamatan yang telah Kristus kerjakan bagi kita. Kita telah menjadi manusia baru, kita telah menjadi orang-orang yang dikuduskan. Status kita menjadi orang yang kudus, kita telah lahir baru. Kita adalah, dalam bagian selanjutnya bicara tentang kamu dulu adalah anak-anak kegelapan. You were the children of darkness, but you are now. Engkau sekarang adalah anak-anak terang. Ya, ini adalah aspek keselamatan yang telah Tuhan kerjakan bagi kita dan telah berdampak di dalam hidup kita. Sesuatu yang pasti di dalam hidup kita karena hal ini sudah terjadi. Kalau sudah terjadi pasti ya sudah terjadi di dalam hidup kita, bahwa kita adalah orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus karena anugerahnya. Namun dengan demikian kita perlu mengerti bahwa keselamatan yang kita telah terima itu belum sepenuhnya kita menikmati sekarang. Kita baru mencicipinya, kita telah mengalaminya, tetapi belum seluruhnya aspek keselamatan itu terjadi dan kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Dengan kata lain bisa kita katakan bahwa meskipun benih itu sudah muncul, sudah bertumbuh, tetapi penuaian yang penuh dari keselamatan ini belum terjadi. Ya, jadi inilah bicara tentang the helmet of salvation. Kita melihat aspek yang kedua, yaitu bicara tentang the hope of salvation. Ya, jadi masih ada keselamatan, masih ada pengharapan yang kita nantikan yang akan terjadi kemudian. Kita melihat di sini misalnya paralel yang sangat mirip adalah dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8 sampai 10. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 8 sampai 10. Mari kita baca 3 ayat ini bersama-sama. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ya, but since we belong to the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love. Ya, ini breastplate-nya kita kemarin bicara tentang apa? Breastplate of apa? Kita membahas apa? Breastplate of sebelumnya apa? Berbaju jirakan iman, ya, iman. Ini berkaitan berbaju jirakan iman dan kasih. Ya, dan sekarang kemudian yang kedua adalah and for a helmet the hope of salvation. Ini kita mau berketopongan memakai helmet pengharapan keselamatan. Ya, ini bicara tentang pengharapan dari bahwa nanti kita tidak akan menerima murka Allah. For God has not destined us for the wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Kita akan dilepaskan nanti di dalam masa yang akan datang karena keselamatan itu telah diberikan kepada kita. Masih ada pengharapan yang pasti yang ada di dalam Kristus. Kita tidak akan menerima, Allah tidak menetapkan kita untuk menerima murka Allah, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Sehingga kita nanti mati, waktu kita sudah mati ataupun kita masih hidup ketika Kristus datang kedua kali, maka kita akan hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Saudara sekalian, ini bicara tentang the hope of salvation. Ada aspek keselamatan yang belum kita terima sekarang, tetapi kita mengharapkan, tetapi ini satu pengharapan yang pasti ketika Kristus datang kedua kali. Karena kita telah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Nah, saudara sekalian, the hope ini bicara tentang hope, tentang pengharapan keselamatan. Kita harus mengerti ini sesuatu yang berbeda dengan harap-harap. Kadang-kadang saya suka ngomong, harap kita boleh bersama-sama datang. Itu adalah pengharapan, bukan harap-harap. Sudah orang Indonesia kadang bicara tentang harap-harap itu adalah seperti gambling kalau harap-harap itu. Ya, kita
melakukan sesuatu, terus kalau orang di sini finger cross. Itulah harap terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, pengharapan keselamatan itu bukan hal itu, bukan sesuatu yang sikap optimis yang tidak jelas dasarnya, bukan sesuatu sikap yang mudah-mudahan bahwa segala sesuatu itu berjalan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pengharapan keselamatan bukanlah harap-harap, mudah-mudahan bahwa aku nanti akan diselamatkan, mudah-mudahan. Bukan, saudara sekalian. Ya, pengharapan keselamatan adalah pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Di dalam salah satu tindakan atau cara penginjilan di dalam evangelism explosion, II biasa disebutnya. Itu biasanya ada salah satu pertanyaan yang sering ditanya oleh II ini ya. Biasanya kalau ketemu orang, salah satu yang suka ditanyakan adalah, kalau kamu malam ini mati, kamu akan pergi kemana? Itu pertanyaan yang kadang-kadang saya juga pakai di dalam wawancara katekisasi. Ya, sudah bersiap-siap. Ya. Kalau malam ini saudara mati, kamu akan kemana? Biasanya jawabnya ke surga, harap ke surga, mudah-mudahan ke surga. Ya. Terus saya tanya lagi lebih lanjut. Sebelum masuk pintu surga, ada pintunya di situ, lalu ada malaikat atau Petrus yang memegang kunci pintu surga, dan dia akan tanya, why should I let you in? Mengapa saya harus membiarkan kamu masuk ke dalam surga? Ya. Kamu jawab apa kalau ditanya gitu? Sekarang saudara jawab dalam pikiran saudara sendiri. Ya, kalau ada malaikat atau Petrus yang tanya, Rasul Petrus tanya, mengapa saya harus membiarkan kamu masuk? Kamu mau masuk? Ya, kamu masuk. Tetapi kenapa saya membiarkan kamu masuk? Maka banyak orang yang bingung sebenarnya menjawab pertanyaan itu. Ya, nggak tahu apakah di antara saudara sudah yakin jelas jawabannya apa, atau masih bingung? Banyak, tidak sedikit orang-orang yang akan nggak tahu ya. Gimana ya? Kalau ditanya kenapa saya harus masuk, kenapa saya boleh masuk? Karena ada sebagian yang akan jawab nggak yakinnya kenapa? Karena ya saya sudah berusaha untuk hidup benar, saya sudah berusaha untuk taat kepada Tuhan, saya sudah berusaha datang kebaktian minggu setiap minggu, berusaha ikut pelayanan, ikut persekutuan doa dan sebagainya. Saya hidup benar, saya tidak mencuri, saya tidak melakukan kejahatan bagi orang lain. Mudah-mudahan itu cukup. Mudah-mudahan itu cukup. Saya memang kadang-kadang masih berbuat dosa, karena itu ada keraguan. Saya masih jatuh dalam dosa. Saya kadang-kadang tidak mengasihi Tuhan. Saya tidak mengasihi orang lain. Seringkali juga saya melakukan sesuatu secara tersembunyi yang orang lain tidak tahu. Saya tahu, Tuhan tahu. Jadi gimana? Ya, why should I let you in? Bagaimana? Apakah saya boleh? Kenapa kamu harus masuk? Ya, saya seharusnya boleh masuk. Karena hal-hal yang saya lakukan tadi mungkin cukup sehingga saya boleh layak masuk ke dalam kerajaan surga, ke dalam tempat perhentian Tuhan. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, mungkin sebagian saudara mengerti akan hal ini, bahwa kalau saudara jawabannya seperti itu, pasti tidak cukup. Pasti tidak cukup. Apapun perbuatan kita, seberapa taatnya kita, seberapa kita sudah berjuang sesuai taat kehendak Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Kalau kita dasar kita boleh masuk, menerima keselamatan, masuk ke dalam surga, karena kita telah melakukan sesuatu yang baik, karena hidup kita sudah berusaha, meskipun kita tahu kita tidak sempurna, tapi kita sudah berusaha semampu mungkin untuk taat kepada Tuhan, maka jawabannya Petrus akan mengatakan, tidak cukup. Kamu tidak akan masuk ke sini. Kalau engkau mengatakan seperti itu. Karena orang-orang Farisi yang berpuasa
seminggu 2 kali, yang memberi perpuluhan, yang mentaati segala perintah-perintah hukum Taurat. Sudah tahu ada perintah hukum Taurat itu dari 10 hukum Taurat, kemudian mereka jabarkan dengan detail. Orang Farisi itu menjadi 613 hukum. Dan orang-orang Farisi itu berusaha mentaati, meskipun pasti tidak sempurna, tetapi mereka to some extent itu mentaati dengan hati-hati, dengan detail. 613 hukum, 365 diantaranya, engkau tidak boleh melakukan ini, engkau tidak boleh melakukan itu. Pada hari Sabat ini engkau tidak boleh, engkau tidak boleh, engkau tidak boleh. Dia berusaha mentaati. Dan diantaranya ada 248 yang positif, engkau harus begini, engkau harus begitu, engkau harus melakukan ini. Diantaranya berpuasa, memberikan perpuluhan, dan sebagainya. Mereka berusaha mentaati semua itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, orang Farisi yang berdoa demikian, yang aku telah berpuasa, aku telah melakukan perpuluhan, aku tidak berzina, aku tidak melakukan segala kejahatan itu semua, dan aku telah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. 613 perintah yang diperintahkan. Tuhan Yesus mengatakan orang Farisi itu pulang dari bait Allah tidak dibenarkan oleh Tuhan. Tidak cukup. Tidak cukup, saudara sekalian. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kalimat seperti ini. Di dalam khotbah di bukit, Matius pasal 5, Tuhan Yesus mengatakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Gimana? Maksudnya apa ini? Kalau hidup keagamaanmu, if your righteousness does not exceed, does not supersede the righteousness of the Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. Maka bagaimana kita bisa masuk? Suruh mentaati 613 peraturan. Waduh. Mereka sungguh-sungguh. Orang Farisi itu sungguh-sungguh berusaha. Meskipun memang tidak sempurna, tetapi saya percaya keluarnya, tindakan luar mereka berusaha sungguh-sungguh mentaati 613 peraturan itu. Saudara sekalian, maka kalau kita datang kepada Tuhan berdasarkan apa yang kita lakukan, maka tidak ada di antara kita yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang masuk ke dalam kerajaan surga hanyalah orang-orang seperti pemungut cukai yang berseru kepada Tuhan dan memukul dirinya dan berkata, berbelas kasihanlah Tuhan kepadaku karena aku ini orang berdosa. Bukan berdasarkan perbuatan kita, dengan kata lain, tapi justru menyadari kita adalah orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sudah mati dalam dosa, orang-orang yang tidak layak diterima oleh Tuhan karena diri kita sendiri, karena perbuatan kita, karena ketaatan kita. Tetapi kita hanya datang berseru kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, dan hanya percaya kepada Tuhan, kepada Kristus yang telah mati bagi kita, yang telah mengerjakan keselamatan itu kepada kita. Balik lagi 1 Tesalonika 5, boleh dimunculkan 1 Tesalonika 5. Khususnya ayat yang ke-9. Tadi ayat yang tadi dikatakan, ayat 9 khususnya. For God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Bukan melalui perbuatan kita, bukan melalui ketaatan kita, tetapi semata-mata melalui Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Jangan diilangin, yang tadi saja ya, yang diilangin. Who died for us? Yang sudah mati untuk kita. Dia yang telah mati dan telah mengerjakan keselamatan itu bagi kita. Saudara sekalian, karena itu, kalau dengan perbuatan kita tidak mungkin diselamatkan, seberapa taatnya kita, tetapi ketika kita beriman kepada Kristus, ketika kita percaya kepada Kristus, dan kita bergantung penuh kepada Dia, dan meminta belas kasihannya saja, maka kita pasti
akan diselamatkan. Sesuatu yang pasti ini adalah Allah yang menetapkan kita untuk diselamatkan melalui Yesus Kristus. Ya, bukan melalui segala apapun yang kita perbuat. Saya bisa melihat ini di dalam perkataan DJ kemarin hari Jumat, ya, ketika kita menguburkan papanya Budi Jaya, yang pada waktu kemudian peti mati itu, kita masuk ke tempat krematorium, dan kemudian peti mati itu ada di depan api, tempat kremasi itu, dan kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam kremasi itu. Saya mengatakan satu kalimat, biarlah kita ingat tubuh dari almarhum Bapak Iwan Susanto itu sudah menjadi debu, tetapi rohnya itu sudah kembali kepada Bapa di surga. Dan Bapak Budi Jaya mengatakan absolutely. Absolutely. Itu adalah kalimat yang bukan menipu diri, kalimat yang bukan sembarangan, tapi itu adalah kata-kata yang menyatakan iman yang berdasarkan janji Tuhan. Di dalam Kristus, bukan atas perbuatan kita, bukan segala suatu perjuangan kita, bukan melalui air mata dan segala apapun yang kita kerjakan, tapi semata-mata karena iman di dalam Kristus, maka kita boleh diselamatkan. Roma 10 ayat 9 mengatakan, karena dengan mulut orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tidak ada perbuatan apapun, hanya confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, dia telah mati bagi kita artinya. Dan dia telah bangkit bagi kita dari antara orang mati. Percaya dia adalah Tuhan dan juru selamat. Mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Hanya itu saja. Ya. Tapi tentu Tuhan yang tahu dalam hati kita sesungguh-sungguhnya. Kita yang sungguh percaya, sungguh bergantung kepada Tuhan, maka keselamatan itu pasti akan tiba kepada kita. Sudah tiba. Sekarang kita mencicipi, dan nanti ketika Kristus datang kedua kali, keselamatan itu akan sempurna. Kita akan dibebaskan daripada segala akibat dosa yang masih ada di dalam kehidupan kita. Kita akan dibebaskan daripada segala penderitaan. Seluruh air mata akan dihapus, dan kita akan bersukacita bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Sekarang jiwa orang-orang yang sudah mati kembali kepada Bapa di surga. Westminster Katekisme mengatakan, orang jiwa yang sudah mati kembali kepada Bapa di surga, tetapi memang tubuhnya kembali menjadi debu sementara, menunggu akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Menunggu ketika Kristus datang kedua kali, maka seluruh debu itu akan dibangkitkan kembali menjadi manusia, menjadi tubuh yang dipermuliakan. Kita tidak tahu bagaimana apa yang akan terjadi, bagaimana dari debu bisa menjadi manusia, tetapi itulah Tuhan kita yang menciptakan kita dari debu. Pasti dia mampu juga untuk mengembalikan debu-debu yang mungkin sudah tersebar kemana-mana, yang sudah dimakan ikan hiu orang Kristen yang mati, yang sudah di mana-mana. Tuhan akan bisa mengembalikan menjadi satu tubuh yang baru, tubuh yang dipermuliakan, bersatu dengan rohnya, bersama-sama bersukacita dengan Bapa di surga. Saudara sekalian, inilah hal yang pertama yang kita perlu mengerti waktu bicara tentang the helmet of salvation. Ini bicara tentang keselamatan yang sudah kita terima di dalam Tuhan, tapi juga ada aspek yang belum, ada aspek yang Tuhan masih terus bekerja dan kita dimurnikan, dipersiapkan. Ada aspek keselamatan yang akan kita terima nanti baru sepenuhnya ketika Kristus datang kedua kali. Ini adalah the hope of salvation ketika kita memakai helmet of salvation ini.
Yang kedua, saudara sekalian, yang kita perlu mengerti dampaknya. Ini dua dan ketiga, kita melihat dua aspek. Bagaimana ketika kita menerima, mengerti, memakai the helmet of salvation akan berdampak kepada hidup kita pada hari ini. Yang pertama adalah bagaimana ketika kita memakai ketopong keselamatan akan memberi kita kekuatan di tengah segala kesulitan, penderitaan, dan pergumulan hidup yang kita hadapi sekarang sebagai anak-anak Tuhan. Seperti ketopong atau helmet melindungi kita dari pedang, dari panah, ya, yang ketika orang berperang, maka ketopong keselamatan juga akan melindungi kita dari putus asa, dari patah semangat di tengah segala kesulitan, pergumulan yang kita hadapi. Saya ajak saudara membayangkan kalau saudara besok itu membuka kotak surat di rumah dan kemudian mendapati ada 2 surat di kotak surat saudara. Yang pertama saudara buka, saudara kaget sekali karena nenek angkat saudara yang tinggal di Belanda itu ternyata meninggal. Ya, meninggal, saudara baru dapat kabar nenek angkat ini meninggal, tetapi karena dia sangat sayang kepada kita, kepada kamu, maka nenek angkat ini yang meninggal ini, dan dia tidak punya anak, maka dia mewariskan seluruh hartanya $10 juta kepada kamu. Wah, satu sisi sedih, sisi lain senang banget. Dapat $10 juta ya, dari nenek angkat ini. Kita buka surat yang kedua, ada surat yang kedua, kita buka, wah kita kemarin parkir salah, ya, kena fine $100. Saudara dapat 2 surat ini, dapat 10 juta, dapat fine $100. Apa yang akan membentuk saudara hari itu? Saudara hari itu senang atau sedih? Ya, kita tahu 10 juta jauh lebih banyak dari $100 tidak bisa dibandingkan dengan 10 juta. Tetapi di dalam realitanya, di dalam hidup kita, kita sering dipengaruhi oleh $100 itu. Aduh, kita $100 kena fine $100. Karena kita lupa, kita tidak ingat bahwa ada $10 juta yang tersedia bagi kita, yang akan diberikan kepada kita. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. Boleh dimunculkan 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. For this slight momentary affliction, ya, slight or light, ya, ada yang terjemahan yang lain, light and momentary affliction. Ya, slight sedikit, ya, ringan dan sementara, itu 2 katanya ya. Penderitaan ringan dan sementara, Indonesia nggak begitu, yang sekarang ini sementara, ya, momentary. Tapi kadang-kadang seringkali dalam hidup kita ketika kita mengalami penderitaan, kita kehilangan perspektif daripada kesementaraan dan keringanan penderitaan kita. Tentu waktu kita mengalami penderitaan apapun yang kita alami, saya percaya di antara kita semua kita ada penderitaan yang berbeda-beda. Ya, kita pasti merasa berat dan merasa lama sekali, bukan cuma sebentar, momentary. Ya, khususnya kalau kita sedang ada di tengah-tengah penderitaan itu, kita rasa kapan berakhir. Ya, kita merasakan itu. Ya, kita menderita 1 menit itu terasa 1 hari. Kita menderita 1 hari terasa seperti 1 tahun. Kita menderita 1 tahun, kita mulai berpikir mungkin penderitaan kita tidak akan berakhir sampai saya mati. Kita tidak rasa, tapi Paulus mengingatkan kita, this is the light and momentary affliction. Bagaimana Paulus bisa mengatakan this is light and momentary affliction? Bukan Paulus tidak mengalami penderitaan. Kalau sudah membaca penderitaan yang Paulus list di dalam 2 Korintus, itu penderitaan yang sangat-sangat mengerikan. Sangat-sangat besar.
Saya percaya jauh lebih besar daripada segala penderitaan yang kita alami. Dia dianiaya, dia hampir dihukum mati, dia kena karam kapal, dia dipakut ular, dia hampir dirajam batu dan sebagainya. Berkali-kali dia hampir mati. Tetapi dia mengatakan penderitaan yang sementara dan ringan ini mengerjakan bagi kita kemuliaan besar. Saudara, kita tidak perlu mengerti di sini Paulus mengatakan light and momentary affliction, ringan dan sementara ini karena melihatnya dari perspektif Tuhan, dari perspektif kekekalan, dari perspektif keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Roma 8 ayat 18 mengatakan segala penderitaan yang kita alami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Kita akan dibentuk, Tuhan akan membentuk kita. Kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita adalah milik Tuhan. Memang akan ada penderitaan belum selesai, yaitu karena itu ada aspek belum selesainya. Tapi biarlah kita menantikan, kita memikirkan akan apa yang Tuhan sediakan bagi kita, di mana tidak akan ada lagi dosa, di mana setiap air mata akan dihapus, di mana kita akan bersukacita di hadapan Tuhan selama-lamanya. Mazmur 16 sekali lagi mengingatkan kita, di hadapan Allah ada sukacita berlimpah-limpah, joy to the full, and in His right hand there is pleasure forevermore. Nikmat, pleasure forevermore. Sukacita yang penuh, bahkan berlimpah-limpah. Yang kita memang mungkin tidak, kita hanya mencicipi. Mungkin sekarang ini kita mencicipi sedikit kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita mencicipi anugerah Tuhan. Di tengah segala penderitaan, kesulitan, ada kekuatan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Saya tahu kita mengalami, saya sudah 20 tahun di sini, 25 tahun menjadi hamba Tuhan. Mengerti, bertemu dengan saudara-saudara kita yang menderita, yang sakit, yang menderita kanker, yang begitu kesakitan, begitu susah, dan kita bisa mengerti penderitaan itu. Tapi biarlah kita hari ini diingatkan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Kalau kita memakai helmet of salvation, ketopong keselamatan itu, kita sadar kita adalah milik Tuhan. Kita sadar bahwa tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik itu kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, bahkan kematian sekalipun tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan kita akan bertemu dengan Dia muka dengan muka. Di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Dan di tangan kanannya ada nikmat. Nikmat, pleasure. Kita mencari nikmat. Kita ada Christian hedonist, mencari kenikmatan. Tapi kenikmatan bukan di dalam makanan, bukan di dalam seks, tapi kenikmatan yang kita mungkin tidak mengerti. Tapi kita dapat mencicipi itu, kenikmatan di situ. Kita makan dengan teman-teman, dengan saudara-saudara, orang-orang yang kita kasih, kita makan makanan enak. Kita senang, hati kita senang. Kita bisa menikmati itu. Senang, sukacita. Nanti kita akan diundang bersama-sama sebagai mempelai wanita dari juru selamat kita, Yesus Kristus. Bersukacita bersama-sama. Kesukacitaan penuh, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kematian. Kita menikmati Tuhan selama-lamanya. To enjoy Him. Ada contentment yang dalam. Biar kita pikirkan, seperti tadi ilustrasi tadi, kita kalau kita lupa akan bahwa kita punya $10 juta dan kita hanya fokus kepada $100 fine, denda yang kita harus bayar, kita mulai susah, mulai bingung. Bukan tidak real nih $100 kita harus bayar real. Ya. Tapi kalau kita mulai memikirkan akan apa yang kita bisa lakukan dengan $10 juta. Kita mulai merencanakan apa yang kita lakukan. Mau beli rumah, mau jalan-jalan, mau bagi orang, apa dan sebagainya. Kita pakai.
kita mulai memikirkan, maka itu akan memberi kekuatan kepada kita. Dan merasa $100 tidak ada apa-apa. Which is seharusnya, betul. Karena berapapun kesulitan penderitaan kita, meskipun real, meskipun betul-betul sakit, meskipun betul-betul susah, tetapi dibandingkan dengan kekekalan, kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. We will glorify Him and enjoy Him forever. Forever. Ada kenikmatan di hadapannya untuk selama-lamanya. Bila kita terus mengingat akan hal ini, kita di dalam pergumulan kita, penderitaan kita memakai the helmet of salvation. Hibur, menguatkan untuk kita hidup terus taat kepada Tuhan. Inilah yang ketiga, yang kita masuk ke dalam poin yang ketiga. Ketika kita memakai the helmet of salvation, maka juga akan mendorong kita untuk taat kepada Tuhan. Setia menjalani panggilannya, meskipun ada banyak tantangan di dalam dunia ini. Ya, ada banyak tantangan, banyak kesulitan. Pertama kita perlu mengingat, ini adalah the helmet of salvation, juga adalah sesuatu, khususnya the helmet of the hope of salvation. Adalah senjata yang juga dipakai oleh Kristus, alat peperangan yang dipakai oleh Kristus itu sendiri. Digambarkan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-7. 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Mari kita membaca bersama-sama satu ayat ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yaitu Indonesianya, kita harus benar-benar baca, mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita. Maksudnya itu apa? Mengabaikan kehinaan. Dia tekun terus memikul salib, karena ada sukacita di depannya. Itu Inggrisnya lebih tepat ya. For the joy was set before Him, endured the cross, despising the shame. Dia bisa taat, dia bisa tekun, terus memikul salib. Karena ada apa? Karena ada sukacita. There's a joy set before Him. Di mata Dia, di depan Dia. Meskipun di depan Dia yang Dia bisa lihat adalah salib. Sebentar lagi Dia akan dipaku di atas kayu salib. Sebentar lagi Dia akan menderita begitu sangat. Bukan hanya sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang paling dekat dengan Dia. Bukan hanya dikhianati oleh murid yang paling dekat dengan Dia. Tetapi Dia akhirnya ditinggalkan oleh Bapa di surga di atas kayu salib. My God, why hast thou forsaken me? Salib Dia melihat di depan. Tetapi di depannya lagi Dia tahu. Bukan hanya salib. Ada sukacita. For the joy set before Him, He endured the cross, despising the shame. Enduring the shame. Dia menanggung segala penderitaan itu. Saya bertanya bagi saudara, what joy was set before Him? Sukacita apa? Sukacita apa yang Dia lihat? Bukankah semuanya darah, bukankah semuanya penderitaan, bukankah semuanya kesakitan, bahkan semuanya kegelapan di depan Dia? What joy was set before Him. Kenapa Dia bisa melihat salib dan Dia mengerti ada sukacita yang besar di depan. Sekali lagi, ini pengharapan. The hope of salvation. Salah satunya kita bisa mengerti, sukacita apa yang ada di depan Dia adalah salah satunya adalah sukacita karena ada banyak orang-orang yang telah dipilih Bapa sebelum dunia dijadikan. Ada banyak orang yang akan diselamatkan melalui salibnya. Ada banyak orang, dan ini satu-satunya jalan. Orang-orang yang berdosa seperti saudara dan saya akan diselamatkan melalui kematiannya dan kebangkitannya. Dia tahu dia akan dibangkitkan daripada kematian. Dia melihat itu, memandang itu, belum terjadi, dia belum mati, tetapi dia tahu itulah yang akan terjadi. Orang-orang yang Tuhan telah tentukan sebelum dunia dijadikan, mereka akan diselamatkan melalui kematiannya.
di dalam dirinya yang mati dan taat. Taat sampai mati. Mati di atas kayu salib. Saudara sekalian, karena itu kita juga dipanggil untuk memikul salib dan mengikut Kristus. Ini adalah jalan penderitaan. Memikul salib, bahkan ditambah lagi menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Katakan, bukan sekali-sekali memikul salib. Kalau sekali-sekali kita mungkin kuat. Ya, sekali-sekali ada proyek tertentu, ada kesulitan besar kita kuat. Tetapi panggilan kita adalah engkau harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Memikul salibmu setiap hari. Ini panggilan Tuhan bagi kita. Ini adalah jalan yang sempit yang harus kita jalani. Karena hanya ada dua jalan, satu lebar, satu sempit. Yang lebar banyak orang jalan. Jalannya lebar, pintunya besar, dan banyak orang masuk di dalam. Tetapi ujungnya menuju kebinasaan. Tuhan memanggil kita masuk jalan yang sempit. Pintu yang sempit. Masuk di dalamnya, berjalan. Bahkan ada yang mengatakan, menggambarkan gambar jalan yang sempit itu ada di dalam jalan yang besar sebenarnya. Karena kita sama-sama hidup di dalam dunia ini. Jalan yang sempit itu ada di dalam jalan yang besar, tetapi arahnya berlawanan. Jalan yang besar itu menuju kematian, tetapi jalan yang sempit itu menuju salib. Berlawanan. Sempit sudah sempit, pintunya sempit, jalannya sempit, dan berlawanan arah. Banyak orang yang menuju kebinasaan. Sedang kita ada di dalam jalan yang sempit. Masuklah ke jalan yang sempit ini, berjalanlah. Masuki pintu yang sempit. Ini jelas jalan penderitaan. Tetapi ini bukan jalan tanpa sukacita. Ini secara paradoks. Tuhan Yesus terus mengajarkan kepada kita. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang kalau engkau dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena demikianlah nabi-nabi sebelum kamu. Mereka taat. Mereka memberitakan kebenaran. Mereka hidup kebenaran. Mereka memberitakan keselamatan di dalam Kristus. Mereka menyadari keselamatan sudah pasti diterima di dalam Kristus. Mereka sudah mengalami sekarang, mencicipinya, dan nanti akan sempurna dialami. Karena itu dia akan taat melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah akan dunia ini. Meskipun banyak kesulitan, dia akan rela menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Kristus menuju jalan salib itu. Karena di tengah-tengah perjalanan ini adalah jalan yang disertai Tuhan. Jalan yang dikehendaki Tuhan. Dan ujungnya adalah kehidupan. Ujungnya adalah keselamatan yang sempurna yang Tuhan sediakan bagi kita di dalam Kristus. Saudara, inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Waktu kita memakai ketopong keselamatan, biarlah kita ingat bahwa kita sedang ada dalam peperangan. Peperangan berarti kesulitan. Kita tidak bisa bayangkan kalau kita ada dalam peperangan. Sebagian besar kita tidak pernah mengalami apa artinya perang. Tapi kita melihat, baca berita orang-orang yang ada dalam peperangan. Kita minggu lalu saya kalau tidak salah sebutkan, dengar ada saudara kita yang mendengar sedikit mengalami di Abu Dhabi. Ada bom di atas, belum sampai kena ke tempat mereka. Mereka ada di airport, dengar bom di atas, ketemu rudal, ketemu dengan anti rudal meledak di atas, semua jendela gemetar, semua orang di dalam ketakutan. Kita ada di dalam peperangan, balik lagi kita ada di dalam peperangan rohani. Kita terus ada, kita harus ingat Tuhan memanggil kita untuk memakai perlengkapan senjata. Kita harus terus sadar, tetapi dalam peperangan ini kita terus mengikut Kristus, menyangkal diri dan mengikut Kristus. Dan di situ ada penyertaan Tuhan. Ada kekuatan Tuhan. Ada penghiburan dari Tuhan yang melampaui segala akal.
Dan ada janji Tuhan yang menyertai janji yang pasti akan terjadi. Ketika dia datang kedua kali, kita akan bertemu dia muka dengan muka. Kita akan diubahkan menjadi seperti Kristus itu sendiri. Saudara sekalian, memakai ketopong keselamatan juga dengan kata lain memberi kita kekuatan untuk berjuang dan berkarya bagi Tuhan dalam dunia ini. Ya, mentaati dia, melakukan kehendaknya, berjuang dan berkarya bagi Tuhan dalam dunia ini. Kita pakai ketopong keselamatan. Kita menyadari kita milik Tuhan. Kita menyadari kasih karunia itu telah diberikan kepada kita. Keselamatan itu sudah pasti memang betul. Dan akan sempurna ketika Kristus datang kedua kali. Itu memberi kekuatan kepada kita, mendorong kita untuk berjuang dan berkarya bagi Tuhan di dalam dunia yang berdosa ini. Di dalam segala pekerjaan kita, dalam segala studi kita, karena hal-hal yang paling penting yang dikejar oleh orang-orang di dunia ini, dalam segala perjuangannya, isi waktunya setiap hari berjuang, apa yang dipikirkan, apa yang diisi waktunya, berusaha segenap dengan sekuat tenaga. Apa yang dikejar oleh orang-orang dunia ini, seperti apa yang dikejar sebenarnya? Ujungnya ada beberapa hal, harga diri, merasa diri supaya diterima, dihargai. Ya, to prove myself. Orang-orang berjuang untuk mengejar life security, ada rasa aman, hidup yang aman, security. Financial security, apapun itu. Health security, apapun itu. Life security. Orang-orang berjuang dengan sekuat tenaga untuk mengejar arti dan tujuan hidup. Menemukan arti hidup. Sehingga hidup yang satu kali ini yang kita jalani ada artinya. Berarti bukan kita sekedar lewat saja, tapi ada artinya. Orang mencari kebahagiaan tentu. Kebahagiaan. Orang berjuang untuk artinya mendapatkan kebahagiaan. Dan ultimately sebenarnya orang mau mendapatkan keselamatan sebenarnya. Supaya aman, selamat, mengejar semua itu dengan segala cara, dengan karir, dengan uang. Orang-orang mengejar, sekali lagi, semua orang-orang yang paling penting yang dikejar oleh orang dunia ini seperti harga diri, life security, arti dan tujuan hidup, kebahagiaan, keselamatan. Sesungguhnya itu adalah hal-hal yang telah diberikan oleh Kristus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kita sudah bisa merasakan dan mengalami sekarang ini. Ada sukacita, kita mengerti kenapa kita dalam dunia ini, kita berjuang, ada semangat dan sebagainya. Kita ada dan ada janji keselamatan yang pasti akan terjadi. Kita tahu dan percaya bahwa seperti janji firman Tuhan juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 52 dan 53 ayat penutup. Bahwa dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir dibunyikan, orang-orang yang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubahkan. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. For this perishable body must be put on the imperishable, and this mortal body must be put on immortality. Imperishable and immortality. Kita akan berikan. Percayakah kita akan janji ini? Inilah janji Tuhan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dapat binasa akan mati, akan selesai. Tapi Tuhan akan memberikan tubuh yang baru yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat mati. Dan akan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Tubuh yang dipermuliakan. Bila kita memikirkan akan hal ini, mengerti akan hal ini, mendorong kita boleh mau mentaati, berjuang untuk melakukan apa yang menjadi
kehendak Tuhan. Panggilan Tuhan, meskipun sulit, meskipun banyak tantangan. Saya kemarin di persekutuan parenting class, saya mengutip perkataan Tuhan Yesus tentang jangan khawatir. Ya, kita orang-orang di dunia penuh dengan khawatir mau berjuang, khawatir untuk apa yang kita makan, khawatir apa yang kita pakai. Tapi Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir. Memang kamu membutuhkan itu. Memang kita membutuhkan itu. Dan Tuhan tahu kita membutuhkan itu. Di dalam dunia ini kita membutuhkan makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Kita membutuhkan itu. Tapi jangan kau khawatir. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya katakan, orang yang banyak khawatir, khawatir itu memberi kepada kita anxious, membuat kita menghabiskan banyak waktu, tenaga, energi untuk khawatir. Ya, khawatir itu habiskan pikiran, habiskan tenaga, habiskan energi. Khawatir itu perlu perjuangan yang besar. Itu pekerjaan yang sangat besar. Orang bisa khawatir terus, apalagi di dalam zaman ini, ya. Anak-anak muda juga Gen Z, ya. Banyak mental health, pergumulan. Salah satunya khawatir, bingung, memang susah ya. Ini pergumulannya. Kita perlu mengerti, ya, kita perlu mendengar. Tapi biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita. Memang kalau begitu bergumul, begitu khawatir, bingung, anxious, kacau, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya menyaksikan sendiri, melihat sendiri. Ya, ketika orang khawatir, ketika orang bingung, collapse, tidak bisa, apapun tidak bisa. Ya kan? Karena memang jiwanya bergumul, susah dan sebagainya. Bingung, dikuasai oleh kekhawatiran itu. Biarlah firman Tuhan hari ini menghibur, memberi kekuatan kepada kita. Dia telah menyelamatkan kita. Dia kasih-Nya yang begitu besar. How He loves you and me. He gave His life. What more could He give? Dia telah memberikan segala-galanya. Dia telah menyelamatkan kita. Dan Dia pasti akan menggenapi apa yang telah Dia mulai. Dia pasti akan sempurnakan. Biarlah kita berperang dengan memegang janji Tuhan, percaya pada janji Tuhan. Dan ketika kita sungguh-sungguh beriman, mengenal Dia, bergumul dengan Dia, menyadari Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita, memimpin kita, memberi kekuatan penghiburan bagi kita, maka energi, waktu yang kita habiskan untuk khawatir, itu bisa dipakai untuk berjuang, melakukan kehendak Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tengah-tengah kesulitan, pergumulan, kita minta pertolongan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Jangan saudara-saudara bergumul dengan mental health, berjuang, anxious, jangan bersandar kepada diri. Minta belas kasihan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mohon Tuhan yang memimpin. Dalam Jumat Agung kita akan berpuasa, biarlah itu menjadi salah satu doa daripada saudara. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan berkata seperti pemungut cukai, have mercy on me, O Lord. For I am a sinner, I am weak, I cannot do nothing. Tidak bisa melakukan apa-apa. Di luar Kristus aku tidak bisa melakukan apa-apa. Saya bersyukur Kristus telah mati bagi kita. Dia telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan Tuhan mengatakan orang yang demikian, yang berseru kepada Tuhan, akan pulang sebagai orang yang dibenarkan. Tuhan akan mendengar doa kita. Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan kebaikan kasih-Nya, pertolongannya bagi kita. Sehingga kita boleh maju. Waktu yang dipakai, dihabiskan untuk khawatir, untuk bingung, kita pakai untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Aku mau melakukan kehendak Tuhan. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Menggenapi rencananya. Dan semuanya itu, semua yang kita butuhkan.
Inilah janji, sekali lagi, inilah firman Tuhan, janjinya yang pasti kita bisa pegang 100% dengan seluruh hidup kita. Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, semua yang kau butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Biarlah di dalam renungan hari ini juga mempersiapkan kita, mendorong kita boleh mendoakan akan orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang meninggalkan Tuhan dalam kebaktian Jumat Agung dan Paskah. Kita ini menjadi panggilan Tuhan, salah satu panggilan Tuhan bagi kita. Kita mau mengajak mereka. Susah, tidak mungkin, tapi semata-mata ini semua anugerah Tuhan. Kita kerjakan bagian kita. Kita mau mentaati panggilannya. Dan segala sesuatu yang Tuhan yang kita perlukan akan ditambahkan kepada kita. Kiranya Tuhan berkati dan pimpin kita semua. Mari kita berdoa. How has He loves you and me? How He has loved you and me? He gave His life, what more could He give? How much He loves you, how He loves me. Oh, how He loves you and me. Sekali lagi kita nyanyikan dengan berdiri bersama-sama. Oh, how He loves you and me. Oh, how He loves you and me. He gave His life, what more could He give? Oh, how He loves you. Oh, how He loves me. Oh, how He loves you and me. Mari kita katakan kepada Tuhan, oh how you has loved you, how love me and you. Kita katakan kepada Tuhan, how He has loved us and me. Let us sing this song one more time. Oh, how He loves you and me. Oh, how you love me and me. You gave your life, what more could you give? Oh, how you love me. Oh, how He loved me. Oh, how He loves you and me. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam Kristus yang telah menyerahkan nyawanya bagi kami. Kami bersyukur karena apa yang telah Kristus kerjakan, kami boleh diselamatkan. Kami telah menerima anugerah-Mu. Kami telah dilepaskan dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Kami telah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Kami yang dulunya adalah anak-anak kegelapan, tapi kami sekarang adalah anak-anak terang di dalam Kristus berdasarkan apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kami. Tuhan pimpin kami untuk memakai ketopong keselamatan yang Kau telah berikan kepada kami, yang menguatkan iman kami untuk kami boleh taat kepada Tuhan, untuk boleh mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah-tengah segala kesulitan pergumulan, di tengah segala penderitaan yang kami alami, di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Tuhan berkati kami juga, biarlah kasih-Mu yang begitu besar itu, keselamatan yang begitu ajaib di dalam Kristus, boleh kami bagikan kepada orang-orang di sekeliling kami, menjelang Jumat Agung dan Paskah. Tuhan yang menolong kami, mengingat akan teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang belum menerima keselamatan, orang-orang yang masih jauh daripada kehendak-Mu. Tuhan yang berkati, berbelas kasihan kepada mereka, dan Tuhan pakailah kami menjadi alat di tangan Tuhan
untuk memberitakan Injil damai sejahtera ini kepada mereka. Tuhan yang berkati kami semua pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.